Pernah nggak sih Anda merasa sekeras apapun kita kerja, ya, sebanyak apapun pencapaian yang kita kumpulin, kok rasanya selalu ada perasaan masih kurang, gitu. Rasanya tuh kayak lari di atas treadmill. Capek, keringetan, tapi yang nggak pernah bener-bener sampai tujuan. Garis finish kebahagiaan itu seolah-olah terus bergeser makin jauh. Ini manusiawi banget. Dan jujur, melelahkan. Nah, untuk memahami akar dari perasaan gelisah ini, kita akan coba menyelami satu ayat tunggal dari sumber Anda, Lukas 12 ayat 15. Misi kita hari ini adalah membongkar peringatan kuno di dalamnya untuk menemukan apa sih arti hidup yang sesungguhnya, di luar tumpukan harta. Dan ini penting banget loh, karena peringatan ini disampaikan dengan nada yang sangat-sangat mendesak. Ini bukan sekedar nasihat bijak yang bisa kita pajang di dinding, bukan. Ini lebih kayak sirene peringatan bahaya yang bunyi kencang. Kita akan kupas sebuah ide yang mungkin terasa radikal ya, karena ide ini menantang hampir semua hal yang diajarkan dunia modern ke kita soal sukses dan bahagia. Ini soal membedakan antara sekedar bertahan hidup dan benar-benar hidup. Oke. Mari kita langsung bedah ayatnya. Ini menarik sekali, karena dari berbagai versi terjemahan yang Anda berikan, pesannya itu konsisten dan tajam banget. Versi terjemahan baru bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Versi Alkitab yang terbuka lebih spesifik, berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan. Dan yang paling Lukas mungkin terjemahan sederhana Indonesia. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah. Coba perhatikan pilihan katanya. Ya. Ini bukan saran yang santai kan? Kata-kata kayak berjaga-jagalah, waspadalah, itu diulang-ulang. Dalam bahasa aslinya, ini nuansanya seperti perintah militer. Kayak seorang komandan yang teriak ke pasukannya untuk waspada karena ada musuh yang ngintai di semak-semak. Ada ancaman nyata. Nah, itu dia poinnya. Saya jadi penasaran, kenapa peringatannya sekeras itu? Apa sih bahayanya ketamakan atau keserakahan ini sampai dianggap ancaman yang begitu serius? Rasanya di dunia sekarang, ambisi untuk punya lebih banyak itu kan dianggap wajar, bahkan bagus. Nah, disinilah kita perlu gali lebih dalam. Karena kata yang dipakai di sini punya makna yang sangat spesifik. Catatan dari sumber Anda menyoroti kata Yunaninya, yaitu pleonexia. Ini bukan sekedar keinginan biasa. Misalnya pengen punya rumah yang nyaman atau mobil yang aman. Bukan itu. Pleonexia itu secara harfiah artinya kehausan untuk memiliki lebih banyak. Sebuah dahaga yang gak bisa dipuaskan. Hasrat yang terus-menerus menuntut lagi, dan lagi. Oh, jadi ini bukan tentang kebutuhan ya? Bukan. Tapi tentang hasrat yang gak ada habisnya. Kayak orang yang baru beli smartphone baru, 2 hari kemudian udah gelisah nungguin rumor model berikutnya. Bukan karena butuh fungsinya, tapi karena ada kehausan akan hal yang baru, yang lebih. Anda menangkap esensinya, tepat sekali. Dan dampaknya menurut catatan Full Life yang Anda sertakan, sangat merusak. Sumber itu bahkan menyebutnya sebagai kesalahan fatal yang memimpin kepada kerugian kekal. Wow, fatal. Fatal. Kenapa? Karena ketika pleonexia jadi motor penggerak utama hidup seseorang, ia menciptakan siklus kecemasan dan ketidakpuasan yang gak akan pernah berakhir. Anda gak akan pernah sampai pada titik di mana Anda bisa bilang, sudah cukup, aku puas. Ini adalah penjara psikologis dan spiritual. Anda terus mengejar cakrawala yang gak akan pernah bisa digapai. Gambaran itu kuat sekali. Ini menjelaskan kenapa peringatannya begitu mendesak ya. Bahayanya bukan pada hartanya, tapi pada kehausan ini yang bisa mengambil alih kendali hidup kita. Ini nyambung banget sama bagian kedua dari ayat itu yang menurut saya adalah pukulan telaknya. Ayat itu melanjutkan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Pernyataan ini benar-benar menantang arus. Coba kita pikirkan sebentar deh. Seluruh industri periklanan, budaya media sosial, bahkan cara kita ukur sukses, semuanya kan dibangun di atas gagasan sebaliknya. Betul. Bahwa hidup Anda itu ditentukan oleh kekayaan Anda. Mobil apa yang Anda kendarai, di mana Anda liburan, merek apa yang Anda pakai. Semua ini dipasarkan sebagai penanda kehidupan yang baik. Dan ayat ini datang dengan tegas dan bilang, tunggu dulu, itu semua bukan hidup yang sesungguhnya. Ini seperti menarik garis pemisah yang tebal ya, antara dua konsep yang selama ini kita campur aduk.
Saya jadi ingat ada kenalan yang rela ambil cicilan besar-besaran buat mobil mewah. Bukan karena butuh, tapi karena merasa nggak enak sama lingkungan pergaulannya. Akhirnya, hartanya kelihatan nambah, tapi dia jadi stres tiap hari mikirin cicilan. Tidurnya nggak nyenyak, kualitas hidupnya justru menurun. Contoh itu sempurna sekali, dan itu membawa kita pada solusi pertama yang ditawarkan sumber Anda, sebuah redefinisi total tentang apa itu hidup. Ayat ini secara eksplisit memisahkan konsep hidup, dalam bahasa Yunani disebut zo, yang artinya bukan sekedar napas atau detak jantung. Oh, bukan cuma biologis ya? Bukan. Zoe itu esensi kehidupan itu sendiri, vitalitas, makna, tujuan, dipisahkan dari harta atau kekayaan. Pesannya jelas, nilai, makna, dan kualitas hidup Anda yang sejati itu nggak ditentukan oleh saldo rekening Anda. Ini pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Analogi ember bocor itu, wah, kena banget buat saya. Ketamakan atau pleoneksia itu persis kayak lubang besar di dasar ember. Kita bisa kerja mati-matian nuangin air, harta, pencapaian, pengakuan ke dalam ember itu. Tapi karena ada lubang, embernya, jiwa kita, nggak akan pernah penuh. Kita cuma bakal terus capek, sibuk nuang air, dan anehnya tetap merasa haus. Peringatan di ayat ini sepertinya bukan untuk bikin kita miskin ya, tapi untuk menyadarkan kita supaya berhenti sebentar dan perbaiki dulu lubang di ember itu. Analogi yang sangat tepat. Dan itu membawa kita ke poin solusi kedua yang disoroti oleh catatan Full Life, yaitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang didorong oleh pleoneksia. Sumber itu dengan bijak menekankan, peringatan ini bukan berarti kita jadi males, nggak boleh kerja, atau dilarang mencukupi kebutuhan keluarga. Tentu saja itu tanggung jawab. Oke, jadi ini bukan panggilan untuk hidup pasrah dan nggak berusaha ya? Sama sekali bukan. Masalahnya muncul ketika pemenuhan kebutuhan yang wajar itu berubah jadi pleoneksia. Kehausan tanpa akhir tadi. Ketika kata cukup nggak ada lagi dalam kamus kita. Nah, solusi yang ditawarkan adalah mengubah fokus secara radikal. Alih-alih mengejar kekayaan duniawi, kita diundang untuk menjadi kaya terhadap Allah. Menjadi kaya terhadap Allah. Kalimat itu dalam sekali. Apa artinya secara praktis? Apakah kita harus lebih banyak memberi sumbangan? Atau gimana? Maknanya sangat luas dan menyentuh inti dari Zoe tadi. Menjadi kaya terhadap Allah itu artinya kita menginvestasikan hidup kita pada hal-hal yang bernilai kekal di matanya. Artinya kita jadi kaya dalam karakter, kaya dalam kesabaran, kaya dalam kasih, pengampunan. Artinya kita kaya dalam hubungan, punya waktu berkualitas buat pasangan, anak, sahabat, bukan selalu dikorbankan demi lemburan. Ini mengubah seluruh metrik kesuksesan kita. Jadi ini kayak ngubah mata uang yang kita kejar ya? Tepat. Dari yang tadinya fokus ngumpulin rupiah atau dolar, kita beralih fokus ngumpulin mata uang kedamaian batin, hubungan yang sehat, tujuan hidup. Itu masuk akal. Tapi, jujur, ini bagian yang paling menantang. Saya yakin Anda, pendengar kami, juga mikir, oke, saya paham bahaya pleoneksia, tapi gimana cara saya berjaga-jaga setiap hari? Tiap buka media sosial, lihat teman pamer liburan, pamer mobil baru. Tekanan untuk tampil sukses itu nyata banget. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan jawabannya menurut sumber Anda ternyata sangat pribadi dan internal. Langkah praktisnya bukanlah sesuatu yang besar atau dramatis di luar sana, melainkan sebuah latihan kewaspadaan batin yang terus-menerus. Catatan Full Life menyarankannya dengan indah. Masing-masing kita harus memperhatikan peringatan Yesus dan menyelidiki diri apakah ada sifat mementingkan diri dan tamak di dalam hati kita. Oh, jadi langkah pertamanya adalah refleksi diri. Benar. Melihat ke dalam, bukan keluar. Tepat sekali. Ajakannya adalah untuk secara jujur dan berani bertanya pada diri sendiri sebelum kita membuat keputusan konsumtif atau saat mengejar sebuah ambisi. Pertanyaannya sederhana tapi sangat menusuk. Kenapa aku menginginkan ini? Kalau dijawab jujur, bisa mengubah banyak keputusan ya. Bisa menghentikan kita sebelum gesek kartu kredit untuk barang yang nggak kita butuhkan, atau sebelum kita iri dengan pencapaian orang lain. Benar, ini adalah latihan kewaspadaan yang bisa Anda praktikkan setiap hari. Ini bukan tentang bikin daftar aturan kaku apa yang boleh dan nggak boleh dibeli. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang melatih otot kesadaran diri kita, memeriksa motivasi di balik setiap keinginan.
Dengan begitu, perjuangan melawan ketamakan berubah dari pertempuran eksternal yang melelahkan menjadi sebuah disiplin internal yang menguatkan. Inilah cara kita berjaga-jaga secara aktif. Kalau direnungkan lagi, perjalanan kita dalam membahas satu ayat ini dalam sekali, ya. Kita mulai dari perasaan gelisah, tidak pernah cukup, yang mungkin sangat Anda kenali. Dari sana, kita bongkar peringatan tajam dalam Lukas 12 ayat 15 terhadap pleoneksia, kehausan untuk memiliki lebih banyak. Kita temukan bahwa bahayanya bukan pada hartanya, tapi pada kemampuannya menciptakan siklus kecemasan yang tak ada habisnya. Dan yang terpenting, kita menemukan sebuah kebenaran yang sangat membebaskan. Bahwa hidup Anda yang sejati, esensi keberadaan Anda, zoe Anda, itu tidak bergantung pada kelimpahan harta. Langkah praktisnya pun bukan dengan menolak dunia, tapi dengan aktif dan jujur memeriksa hati kita sendiri. Dengan bertanya mengapa di balik setiap keinginan, kita mulai bisa memisahkan mana kebutuhan sejati dan mana bisikan dahaga itu. Ini sebuah pergeseran perspektif yang bisa mengubah segalanya. Sangat jelas memberitahu kita di mana hidup sejati tidak ditemukan, yaitu di dalam harta. Mungkin langkah pertama untuk menemukannya bukanlah dengan terus bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak? Mungkin kita harus memulai dengan pertanyaan yang sangat sekali berbeda. Pertanyaan yang lebih tenang dan bijaksana. Apa yang sebenarnya cukup bagi saya? Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.